Oke, baik, saya lanjutkan ya. Oke. Nah, tadi kita sudah sampai utang usaha. Selanjutnya adalah modal ya. Nah, untuk modal juga sama. Kita punya saldo awal di periode sebelumnya, kita tulis di awal yaitu 60 juta. Kemudian ada lagi ternyata tambahan modal yang kita peroleh di jurnal ya, yaitu tanggal 1 dengan posisi kredit. Kalian tulis di sini posisi kredit sehingga modal kita sekarang 65 juta. Nah, kelompok ekuitas atau kelompok modal sudah selesai. Selanjutnya adalah kelompok prive. Nah, prive itu ada saldo awal sebesar 1 juta. Ya, tidak ada di transaksi tapi ada saldo awal. Kemudian sesudah kelompok ekuitas baru diikuti kelompok pendapatan. Nah, untuk pendapatan juga tidak ada saldo awal tapi kita peroleh dari transaksi-transaksi di jurnal umum. Misalnya yaitu pendapatan ada di transaksi tanggal 14 sebesar 6 juta di kredit. Kalian tulis di sini posisinya adalah kredit ya. Kemudian ada lagi pendapatan sesudah tanggal 14 yaitu tanggal 23 di kredit. Tulis lagi 1 juta di posisi kredit dan seterusnya ya. Jadi sekarang saldo pendapatan kita sampai tanggal 30 Juni adalah 11.500.000. Nah, ini lihat, perhatikan, pendapatan itu tidak pernah ada di debit, ujungnya selalu ada di kredit. Ya, selanjutnya beban gaji. Beban gaji kita ada yaitu di tanggal di sini beban gaji ada di tanggal 30 Juni sebesar 1.230.000. Kalian masukkan beban gaji 1.230.000 dan selalu di debit. Kemudian ada beban sewa juga di debit ya, totalnya 3.400.000. Kemudian ada beban utilitas, saldonya 500 yaitu dari transaksi yang kita masukkan di atau yang kita catat waktu di jurnal umum. Ada ini ya, beban utilitas tanggal 30. Jadi sekali lagi, nanti kalau kalian mengerjakan sebaiknya ditulis tanggalnya di sini ya. Jadi di sini misalnya tadi 30 bulan 6. Jadi kita tahu ini berarti dari transaksi tanggal 30 bulan 6 ya. Kemudian yang ini beban perlengkapan itu kita peroleh dari transaksi tanggal 30 bulan 6 juga ya. Oke. Ini beban. Nah, ini ya 30 bulan 6 ya. Oke. Nah, dan seterusnya. Sehingga lihat yang tanda kuning di sini, yang tanda kuning saya bold, itu berarti adalah saldo-saldo terakhir dari akun-akun yang kita susun, yang kita klasifikasikan di dalam buku besar. Berarti sekarang saldo kas kita sekarang ada sekian. Saldo piutang kita ada 5 juta. Saldo strategi kita ada 2.500.000 di debit. Perlengkapan saldonya di debit 1 juta. Peralatan saldonya di debit 3.500.000. Tanah saldonya di debit 20 juta. Utang usaha saldonya di kredit 14 juta. Modal saldonya di kredit 6.500.000 karena posisinya di sini kan ya. Kemudian prive saldonya di debit 1 juta. Pendapatan saldonya di kredit 11.500.000. Beban gaji saldonya di debit 1.230.000. Beban sewa saldonya 3.400.000 di debit. Kemudian beban utilitas 500 di debit, beban perlengkapan di debit 1.500.000 dan beban lain-lain di debit 3.500.000. Oke, perhatikan anak-anak, perhatikan baik-baik ya. Pendapatan itu saldonya tidak pernah akhirnya ada di debit, selalu ada di kredit. Beban saldonya tidak pernah ada di kredit, pasti ada di debit ujungnya. Aset sampai dengan tanah tidak pernah ada di kredit, perhatikan. Saldonya ujungnya semuanya pasti ada di debit. Utang saldonya selalu ada di kredit. Modal saldonya selalu ada di kredit. Nah, ini yang saya perankan waktu di persamaan akuntansi. Waktu kita bicara di jurnal, kalau aset nambah ada di debit, kalau aset berkurang ada di kredit. Ujung aset itu pasti adanya di debit. Atau saldo aset pasti adanya di debit, tidak pernah ada di kredit. Dan pembuktiannya ada di jurnal umum. Oke. Nah, jika kita sudah membuat atau mengerjakan posting dengan saldo-saldo terakhir di masing-masing akun ini, langkah selanjutnya adalah menyiapkan yang disebut dengan neraca saldo, yaitu neraca saldo sebelum disesuaikan atau neraca saldo sebelum penyesuaian. Untuk periode berapa? Yaitu untuk periode 30 Juni.
Nah, format neraca saldo itu ada nomor akun di paling kiri, keterangan isinya untuk nama akun, kemudian debit untuk ngisi debit angkanya, kredit untuk ngisi angka kreditnya. Nah, urutkan oleh kalian di neraca saldo kita sesuai dengan urutan waktu kalian membuat buku besar di atas ini. Nah, kan kalian mengurutkannya kas, kemudian piutang usaha, kemudian wesel tagih, kemudian perlengkapan. Nah, diurutkan kembali seperti waktu kalian mengurutkannya di buku besar. Oke, berarti nomor 1 kas, nomor 2 piutang, urutannya ya. Nomor 3 wesel tagih, nomor 4 perlengkapan, nomor 5 peralatan, nomor 7 tanah, nomor 8 utang usaha, nomor 9 modal, urutannya. Dan ini kalian tulis ke dalam neraca saldo. Tuh, kas, piutang usaha, wesel tagih, urutannya sesuai waktu kalian buat buku besar, itu maksudnya. Ditulis kembali oleh kalian ke dalam neraca saldo. Ini nomor akunnya, ya. Urutannya harus sesuai dengan waktu di buku besar. Nah, angkanya kita masukkan dari yang ini, dari saldo-saldo terakhir yang kita dapat waktu di buku besar ini. Nah, ini kan kas. Kas saldo terakhirnya 50.520. Oke, berarti masukkan oleh kalian di debit. Kenapa di debit? Karena kas kita di sini kan di debit saldonya. Kemudian piutang usaha di debit 5 juta, kita masukkan piutang usaha di debit 5 juta. Kemudian yang ketiga wesel tagih. Wesel tagih 2.500.000 di debit. Kita tulis di bawah wesel tagih 2.500.000 di debit. Kemudian perlengkapan, di sini perlengkapan ada di debit saldonya. Ini kan sisi kiri itu debit ya. Di debit 1 juta. Kita tulis ulang kembali, pindahkan di sini perlengkapan dengan nilai 1 juta. Peralatan ada di debit 3.500.000. Tulis oleh kalian peralatan 3.500.000. Tanah di debit 20 juta. Tulis kembali tanah di debit 20 juta. Utang usaha di buku besar kita di kredit 14 juta. Kita tulis kredit utang usaha 14 juta. Modal. Di sini kan, modal di kredit. Ini kredit posisinya ya, jadi kanan tuh kredit. 65 juta. Modal 65 juta. Prive. Di mana waktu di buku besar? Prive ada di debit 1 juta. Kita tulis prive di debit 1 juta. Kemudian sudah prive apa? Pendapatan di kredit 11.500.000. Kita simpan pendapatan 11.500.000. Kemudian sudah pendapatan apa urutannya? Beban gaji di debit. Nah, ini debit ya, kanan kiri. Beban gaji kita tulis di debit 1.230.000. Kemudian sudah beban gaji, beban sewa di debit. Tulis oleh kalian beban sewa debit 3.400.000 dan seterusnya sampai dengan beban lain-lain. Oke, nah jumlahkan debit, jumlahkan kredit. Kalau debit dan kredit kalian sama, berarti pekerjaan kalian sampai neraca saldo sudah benar. Ya, jadi debit dan kredit di neraca saldo kita harus sama karena nama juga neraca saldo. Bu, gimana kalau debit kredit saya nggak sama? Berarti ada yang salah. Nah, kemungkinan salahnya di mana sekali lagi? Bisa salah menghitung, jadi hitung kembali, ya, atau salah menempatkan. Jadi maksudnya, yang harusnya peralatan di debit, kalian tulis di kredit. Yang harusnya utang usaha di kredit, kalian simpan di debit. Nah, itu akan mempengaruhi juga posisi keseimbangan kita. Ya, kalau kalian sudah yakin bahwa betul kok Bu, saya sudah nulis yang harusnya di debit ya di debit, yang harusnya di kredit ya harusnya di kredit. Bisa jadi kesalahan kalian waktu di posting. Di sini, dari mulai awal, mungkin ada yang salah memasukkan. Masukkan apa tadi? Ada yang salah memasukkan di debit jadi ke kredit. Atau ada yang belum kemasukan atau belum dimasukin sama kalian dari yang jurnal umum ini. Ada yang kelewat yang tidak kalian masukkan ke dalam posting.
bisa menyebabkan saldo ini menjadi salah. Sehingga akibatnya saldo yang dibawa ke sini juga jadi salah. Akibatnya perhitungannya juga jadi salah. Nah, itulah kenapa akuntansi menuntut kalian melakukan pekerjaan secara bertahap dengan benar. Jadi pekerjaan pertama kalian itu harus betul, karena akan mempengaruhi pekerjaan selanjutnya. Nah, sampai dengan neraca saldo yang ini anak-anak, sampai dengan neraca saldo ini, berarti pekerjaan kalian tuh sudah melalui 3 pekerjaan. Yang pertama jurnal, yang kedua posting, yang ketiga neraca saldo. Bayangkan neraca saldo itu dasarnya dari posting. Kalau posting kalian salah, bisa jadi kesalahannya didapat dari jurnal. Makanya jurnalnya harus betul. Kalau kalian merasa jurnalnya sudah benar, bisa jadi waktu kalian memasukkan ke posting ini salah menghitung, salah memasukkan yang debit menjadi kredit, atau ada saldo-saldo di jurnal umum yang belum kalian masukkan ke dalam posting masing-masing buku. Nah, kemungkinan-kemungkinan itu ada. Sehingga kerjakanlah akuntansi dengan sangat hati-hati. Kerjakanlah akuntansi dengan penuh keseksamaan. Karena sekali langkah kalian ada yang salah, itu akan menyebabkan kesalahan di langkah-langkah berikutnya. Ya, oke. Jadi, sampai dengan video pembelajaran yang saya sampaikan, kalian saya ajarkan 3 hal. Jurnal, posting, dan neraca saldo. Sekali lagi, neraca saldo di sini adalah ringkasan ya. Ringkasan neraca saldo di sini maaf. Nah, ringkasan dari saldo-saldo yang kalian dapat di buku besar. Ringkasan dari saldo-saldo yang kalian dapat dari buku besar. Oke ya. Nah, keseimbangan di neraca saldo menjadi salah satu ukuran jika pekerjaan kalian benar. Jadi, tips atau cara untuk melihat bahwa pekerjaan kalian dianggap benar untuk sementara adalah jika debit dan kredit kalian neraca saldo seimbang.